Untuk oke. Untuk Pak Teddy sudah siap untuk materinya? Suaranya untuk suaranya terdengar jelas nggak ya, Ibu semuanya? Kurang jelas. Kurang jelas ya? Di sini jelas, Pak. Oh, ini bisa gitu. Kalau suara saya terdengar jelas nggak, Bu ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah ya kalau gitu. Nanti Pak Teddy udah ada. Oh iya belum. Nanti lagi dipersiapin dulu. Sambil ini sambil nunggu Pak Teddy, boleh dong sedikit diaktifkan dulu terlebih dahulu untuk kameranya agar ya. Di sini ada tim CS-nya yang ikutan gabung juga nggak ya? Atau semuanya dari onar juga? Kalau misalnya ada yang mau dengan CS-nya juga boleh, lebih bagus gitu. Jadi nanti tidak dua kali penyampaian. Ya. Ini udah. Saya dulu ya. Sok. Mohon maaf Ibu Bapak semuanya. Tapi lumayan cukup menghabiskan waktu ya. Sambil nunggu yang lain, kita mulai saja. Kita mau start dulu. Saya udah bisa. Ini enggak? Set. Udah. Share screen bisa aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Layar udah kelihatan ya. Mudah-mudahan ini yang ikutan itu kalaupun ada ownernya, emang ini lebih bagus sih buat tim tokonya langsung. Karena kita akan ngobrolin terkait hal yang sangat teknis. Informasi saja untuk kita akan ngobrolin tentang ChatGPT atau lebih luasnya tentang AI. Judulnya memang sedikit bombastis, bongkar kemampuan ChatGPT untuk penjualan. Bombastis. Bombastis ya, siapa tuh yang ngomong? Mudah-mudahan tahu ya. Bombastis. Jadi kita akan bongkar di sini tentang kemampuan salah satu rintisan dari AI, salah satu dari mesin kecerdasan yang sering kita digunakan itu adalah ChatGPT. Tapi sebelumnya, saya pengen nanya dulu sama teman-teman nih di chat aja, jawab aja. Siapa yang pernah nyobain ChatGPT atau bahkan baru dengar sekarang? Coba jawab aja di kolom chat. Kalau misalkan baru dengar, ya baru dengar, atau pernah nyobain, atau bahkan belum pernah nyobain, login juga belum pernah. Baru dengar sekarang Pak di Kendal. Baru dengar. Aduh. Baru dengar Pak. Oh, Iya. Teh Dastri berarti ini Teh Dila ya. Oh, Teh Dewi, teknologi baru dari AI. Pernah nyobain nggak Teh Dewi? Umi Asana udah tahu, alhamdulillah. Baru dengar Pak Margasari. Silakan yang lain. Pernah. Oh, pernah. Oke. Oh. Skor Pramat baru dengar. Oke, stop dulu baru dengar. Ya, secara keseluruhan ada yang udah pernah, tapi kebanyakan yang memang baru dengar ya, baru dengar apa itu ChatGPT. Jadi sekarang bisa. lebih banyak perkembangan teknologi kan lumayan kencang gitu ya. GPT, ya Bu, Iis GPT, bukan GPS ya. GPS mah buat ngelacak map, ini mah GPT. GPT beda lagi. Mungkin kalau teman-teman udah dengar ya GPS. ChatGPT. Jadi ChatGPT itu GPS saya punya, sombong. Saya juga punya. Nah, jadi ChatGPT itu adalah salah satu mesin kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan yang bakal jawab semua pertanyaan yang kamu ajukan. Jadi ini memang teman-teman kalau mau ngajuin pertanyaan apa aja bakal dijawab sama ChatGPT ini. Nah, jadi salah satu kalau di beberapa kalangan ini sudah luar biasa powerful. Nah, terus kepentingannya apa sih kita ngobrolin tentang ChatGPT ini? Nah, kita akan melihat bahwa oh iya, ini serius nih, nggak bohongan. Semua pertanyaan yang Anda ajukan semuanya bisa dijawab. Jadi apapun pertanyaannya, bahkan pertanyaan yang konyol sekalipun, itu bisa dijawab sama ChatGPT ini. Oke, mari kita coba ya. Nah, pertama, karena ini makanya tadi kalau ini layarnya udah berubah ya. Udah berubah ya. Udah berubah. Cuman ini ngilangin ini gimana? Minimize ini tuh gimana sih? Bisa. Nah ini, kalau teman-teman memang belum nah ini tampilan ChatGPT itu coba saya keluar dulu ya. Saya logout dulu. Jadi kalau teman-teman nanti itu klik ini. Nah,
Di sini saya sharekan di kurang gede, Pak. Apanya? Layarnya? Oh, yang pertama. Nah, jadi kita akan untuk masuk di ChatGPT itu linknya. Teman-teman kalau di komputer lebih enak. Jadi kan memang sudah masuk sudah terlogin di email di email Gmail sebelumnya, tinggal masuk. Kalau misalkan belum punya akun, tinggal daftar sign up. Nah, kalau sudah punya, ini saya udah punya akun, tinggal login aja. Tinggal login. Nah, karena udah masuk, saya tinggal pilih. Nah, ini tinggal pilih alamat email yang memang sudah ada akunnya di sana. Jadi kita nggak ngomongin lebih apa itu ChatGPT-nya, kita coba praktekkan aja langsung. Nah, di sini kalau sudah login, kalau sudah punya semuanya, kita klik new chat aja. New chat. Jadi obrolan baru. Nah, tadi saya sampaikan atau saya bilang bahwa ChatGPT ini bisa jawab semua pertanyaan yang bahkan konyol sekalipun. Misalkan contoh saya tanya gini, berapa harga beras sekilo? Nah, ini langsung ada jawabannya. Jadi ketika kita bertanya, misalkan bahkan pertanyaan konyol sekalipun, berapa harga beras sekilo, itu pasti bakal ada jawabannya. Nah, ini teman-teman bisa baca nih. Maaf, sebagai model bahasa AI, saya tidak memiliki akses langsung ke data waktu yang nyata. Harga beras dapat berbeda-beda, tergantung pada negara, wilayah, benar. Gitu. Jadi bahkan jangankan negara gitu, di kota juga beda-beda. Harga beras di Bandung bisa jadi harganya beda dengan yang di Cianjur. Coba kita tanyain, misalkan pertanyaan yang lebih lebih serius atau lebih hal yang lebih ya memang nggak konyol seperti berapa harga beras kilo. Misalkan bagaimana caranya mendatangkan pengunjung ke toko. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini langsung ada semuanya nih. Jadi, masih ada. Contohnya, saya tanyain di sini bagaimana caranya mendatangkan pengunjung ke toko. Salah satunya dia menjawab, satu, dia ada pemasaran online, terus juga pemasaran offline, membangun loyalitas pelanggan, kerjasama dengan mitra, pelayanan pelanggan yang baik. Bahkan dia jelaskan tentang pemasaran online itu seperti apa, membangun dan mengoptimalkan situs web toko Anda dengan informasi yang relevan dan menarik. Menerapkan strategi SEO, Search Engine Optimization, untuk meningkatkan peringkat situs web Anda di hasil pencarian. Nah, bisa dilihat nih semuanya. Terus kita mau tanyain lebih jelas lagi, misalkan, menerapkan strategi SEO untuk meningkatkan peringkat. Kita coba lebih jelasin lagi. Tinggal tanya aja bagaimana caranya. Meningkatkan peringkat situs kita di hasil pencarian. Nah, ini langsung ada lagi. Jadi pertanyaannya semakin detail, semakin kita akan mendapatkan jawaban yang lebih detail lagi.
Nah, udah panjang nih. Ada 10 cara untuk meningkatkan peringkat situs web dengan menggunakan metode SEO atau Search Engine Optimization. Di sini jadi semuanya ada nih. Di sini semuanya ada. Jadi ini adalah salah satu perangkat yang memang bisa kita optimalkan untuk melakukan penjualan secara online ataupun offline. Nah, kalau bagaimana caranya kita menggunakan ChatGPT ini untuk menggunakan untuk meningkatkan penjualan, misalkan salah satunya untuk di online ini sangat mudah sekali. Jadi teman-teman bisa banget untuk membuat konten. Nih saya masukin ke Canva. Misalkan kita masuk ke Canva. Nah, kita mulai dulu bikin konten, misalkan sebutkan 10 kutipan yang kutipan inspiratif buatan berisi 10 kutipan inspiratif berikut nama motivatornya. Nah, ini dalam bahasa Inggris ternyata. Kita bisa bantu lagi. Tolong. Nah, ini misalkan teman-teman ini berikut tolong ini ya. Oh, berarti belum apa? Jawabannya bahasa Inggris. Kita ganti dengan tabel kedua dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang udah dalam bahasa Indonesia. Bahkan dalam bahasa Jawa sekalipun bisa ini. Bahasa Sunda bisa. Nah, ini udah nih. Nah, gimana nih caranya buat membantu kita untuk kerjaan-kerjaan yang memang buat ada efek sampingnya dalam penjualan. Kita bisa buka Canva, teman-teman bisa udah punya mungkin ya. Nah, kita bikin coba kita bikin reel. Kita bikin reel. Nah, ini. Kita pilih, oh ini bukan reel ternyata. Ini kiriman Instagram. Di mana? Mana reel. Oh ini ada reel. Nah ini. Kita pilih salah satu video aja yang membuat teman-teman menarik. Katakan ini aja nih. Kayaknya bagus. Nah. Ini bagus nih. Misalkan kita buat di sini. Udah. Kita klik aplikasi. Kalau teman-teman kampanye bahasa Indonesia itu ada menu buat banyak. Tapi kalau teman-teman kampanye bahasa Inggris
itu ada menu create bulk. Nah, ini buat banyak. Terus masukkan data secara manual. Nah, ini ada dua. Kita lihat lagi yang ini. Misalkan kutipan sama motivatornya. Kita kopas. Pas ini. Nah, ini. Kayaknya ke kopas yang nomornya ya. Kopas. Nah, ini. Nah, ini udah dua. Hai. Ini rubah tinggal dengan kata motivasi. Nah, ini motivator. Hidup ini yang 10 siapa? Oh, ini. Ini kita udah punya 10 draft. Selesai. Ada kata motivasi dan motivatornya. Kita bikin dua. Katakan di sini. Nah, ini tulisannya kata kelihatan. Biar kelihatan. Kata motivasi. Ininya motivator. Nah, nih ada dua. Berarti kata motivasi kita akan tautkan dengan ini. Kata motivator kita tautkan dengan ini. Klik kanan, baru hubungkan data. Ini saya bahasa Indonesia, jadi hubungkan data. Masukkan ke kata motivasi. Nah, terus motivator, kita hubungkan data ke motivatornya. Kita lanjutkan. Ini udah ada 10 halaman. Tinggal klik. Nanti nah, ini sekarang lagi proses. Hasilnya adalah kita mendapatkan 10 konten untuk bisa kita upload di Reel, di TikTok, di Facebook, atau dimanapun juga hanya dengan hitungan 5 menit. Terus juga kita nggak usah mikir. Kita nggak usah mikir, nanyain aja. Gitu. Nanyain aja ke ChatGPT ini. Nah, kalau tidak percaya, kita lihat. Loading ya. Ini. Kutipannya akan beda-beda. Nah, ini kutipannya akan beda-beda. Terus gambarnya bisa diganti nggak? Bisa. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa ganti manual. Di sini gambar-gambarnya. Misalkan tinggal ganti saja dengan gambar-gambar yang memang sudah ada disediakan oleh Canva. Dengan cara ini, teman-teman nggak usah bingung untuk membuat konten berapapun juga. Mau 30 konten untuk sebulan, bahkan mau setahun juga bisa. Terus juga teman-teman nggak usah pusing untuk berpikir, tinggal tanyain aja. Misalkan buatkan 10 ide untuk konten
busana muslim. Nah, ini aja. Nah, idenya juga sudah ada. Ini. Nah, ada konten yang sudah diberikan oleh ChatGPT yang siap Anda gunakan. Oke. Jadi ketika tadi di awal bilang bahwa serius bahwa ChatGPT itu bukan bohongan, bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Kuncinya cuma satu. Kuncinya adalah yang di ChatGPT itu kuncinya cuma satu, yakni prompt. Bahasa Inggrisnya prompt. Tapi singkatnya kita akan mengenal bahwa dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pertanyaan atau perintah. Perintah apa yang kita masukkan di ChatGPT itu. Atau pertanyaan apa yang kita ajukan. Nah, kuncinya adalah kita harus mengetahui dan menguasai prompt ini. Pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan di ChatGPT. Untuk teman-teman yang ikutan sekarang, nah nanti bisa kalau untuk Bapak kalau untuk Jabar bisa ke Bapak Raden, kalau untuk yang Jawa Tengah bisa ke Bapak Irfan, misalkan nanti kita akan berikan. Nah ini ada beberapa prompt yang memang bisa teman-teman langsung gunakan. Di layar udah kelihatan ya. Nah, nanti ada menu ini di sini. Nah, kita sudah sediakan nih tentang ringkasannya, terus juga apa manfaat, terus juga tipsnya, bagaimana kita bisa menguasai menu ini atau AI ini atau ChatGPT ini, gimana cara kita bisa memaksimalkan fasilitas ini. Terus juga jenis-jenis prompt-nya juga sudah dijelaskan di sini. Nah, kalau dijelaskan di sini pasti bakal panjang, makanya ditulis saja. Nanti teman-teman bisa baca-baca di sini. Nah, terus ada apa saja menunya? Nanti teman-teman bisa ada nih TikTok marketing. Gimana sih nulis naskah iklan di TikTok? Di sini banyak. Terus juga riset audiens di TikTok-nya. Terus menemukan ide konten TikTok yang menarik. Ini isinya adalah prompt-prompt yang bisa teman-teman langsung copy paste tekan saja ke ChatGPT. WhatsApp marketing, misalkan gimana nih, pusing mau follow up ke agen, bahasanya memulainya kayak gimana, langsung di sini ada menulis kampanye WhatsApp untuk promosi dan penjualan, rancang untuk follow up pelanggan, ada juga Facebook marketing, customer service. Jadi gimana sih cara membangun komunikasi ke pelanggan? Ini berbentuk prompt. Jadi teman-teman tinggal copy paste dan tanyakan ke setelah muncul jawabannya bisa dimasukkan juga bisa diuji cobakan ke agen. Ada SEO juga. Nah, ini ada riset-riset kata kunci misalkan, bahkan kalau teman-teman pengen sesekali menulis artikel panjang dibuat di Instagram atau di Facebook bisa nih. Tinggal minta aja, bikinin aja ke ChatGPT. Jadi semuanya sudah tersedia sebetulnya di sini. Segini dulu, ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan dulu ke Bapak Irfan ya buat sharing-sharingnya. Mangga.
Ya, terima kasih Pak Teddy atas ilmu dari ChatGPT ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ChatGPT ini sebenarnya mempermudah kita yang dimana banyak sekali pertanyaan di dalam pikiran kita yang belum bisa terjawab, dan ChatGPT ini menurut saya sangat membantu karena mempermudah kita menemukan jawabannya, dan itu tentunya dikolaborasikan dengan dengan kemampuan kita nantinya di lapangan. Cuman kalau untuk dasar dari sebuah pertanyaan yang ada di kepala kita dan ingin kita ketahui, yang belum kita ketahui, bahkan yang belum pernah kita coba, ya mungkin bisa dicoba untuk ChatGPT ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Pak, kalau lewat HP bisa nggak? Saya belum connect. Lewat HP bisa. Jadi kalau mau teman-teman mau akses di HP itu masuknya ke Chrome atau pokoknya ke browser aja. Nanti tetap masukin ke link yang tadi, link yang chat OpenAI ini nih. Gak bisa login, kenapa? Gak bisa login, kenapa? Ada nggak capture-nya atau muncul notifikasinya apa? Kenapa nggak bisa login? Kalau bikin landing page pakai ChatGPT bisa nggak ya Pak? Oh bisa banget, bisa nih buat apa? Nah makanya di sini ada kayak bentar. Nah, ini untuk konversi mencari pain point dan keinginan customer ideal Anda. Nah ini bisa juga, tinggal dibuatkan, dan ChatGPT juga bisa meminta. Ini kalau teman-teman ini khusus kita yang ngobrolin tuh ChatGPT. Jadi maksudnya kita bertanya dan dia akan menjawab. Tapi juga nanti kalau next ke depannya kita akan ngobrolin gimana nih convert, maksudnya kita membuat teks menjadi gambar. Nah, ini bisa juga. Nah, menciptakan gambar yang menarik perhatian. Ini ada promnya, tinggal nanti bisa dilihat di sini. Silakan, ada teman lagi. Bikin akun dulu ya Kak, ya. Bikin akun dulu. Bikin akun dulu ya. Pertama, teman-teman harus punya akun email, Gmail. Nah, setelah Gmail punya, itu bisa login. Tadi seperti yang sudah dicontohin ini nih, kayak gini. Misalkan saya logout lagi ya, logout lagi. Nah, logout lagi. Nah, ini tinggal login. Nanti kalau teman-teman belum punya akun di ChatGPT ini, tinggal sign up, daftar aja. Nah, tinggal tulis yang ini, sign up. Nah, kalau saya udah punya akun, jadi login. Nah, ini bisa tuh. Nah, saya nggak usah tulisin lagi karena continue with Google. Tapi kalau teman-teman punya Apple, bisa nih, continue with Apple. Nah, salah. Saya continue. Nah, ini ada dua nih email saya. Nah, yang saya daftarkan itu yang satu, yang ini, yang warna kuning. Nah, masuk. Ini masuk. Ini udah masuk. Nah, ada tips yang lain adalah ketika teman-teman, jadi satu chat ini. Jadi ini saya sudah coba banyak banget. Jadi satu chat ini teman-teman kalau bisa dalam satu topik. Misalkan ini harga beras sekilo. Ini chat yang saya bikin untuk hal-hal yang konyol. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin chat itu jangan harus satu topik. Misalkan kita nanyain tentang digital marketing, di sini terus aja digital marketing. Tapi jangan nanyain tentang politik. Gitu, nanyain tentang politik yang lain, nanti bikin chat yang lain lagi. Nah, karena ChatGPT ini akan mempelajari prompt-prompt yang sebelumnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu akan dipelajari. Mungkin kalau di media sosial itu namanya algoritma ya. Jadi ini kayaknya kesenangannya ini gitu. Dia akan mengarahkan sesuai dengan permintaan. Udah login tapi lupa password. Nah ini saya nggak bisa bantu.
Bikin lagi aja, Bu. Bikin lagi aja emailnya. Bikin email itu ini kok nggak bayar. Silakan, ada pertanyaan lagi. Jadi dengan sharing session ini sebetulnya yang ingin kami sampaikan adalah karena proses penjualan di online kita nggak bisa ngebedain ya online sama offline. Tetapi minimal kalau untuk online itu setiap hari itu harus ada konten, dan kadang-kadang konten itu kita malas gitu ya. Maksudnya bingung kontennya apa. Nah sekarang udah nggak bingung lagi. Makanya sebetulnya kita sudah hilang tuh kebingungan. Yang ada ya mungkin ya kemalasan gitu. Ya kalau nggak bikin ya malas mungkin gitu aja. Nah ini APK apa tadi namanya itu di bawah udah dituliskan sama Bapak Irfan. Nanti teman-teman kalau mau akses ini tinggal minta ya ke Bapak Raden sama Bapak Irfan. Oke. Etika Store Kendal. Oh ini ya. Next gimana, Pak? Oh ini udah ada nih, bagus nih. Next gimana? Ya udah tinggal Mbaknya tinggal bisa mencoba fasilitas ChatGPT ini. Misalkan coba aja tulis sebutkan ibu kota Jawa Tengah. Bisa diubah bahasa enggak ya? Bisa. Tadi kan kita ngobrolinnya bahasa Indonesia saya. Misalkan saya coba ya dengan bahasa Jawa di sini ya. Coba yang tampilan apa? Oh, enggak kayaknya ini mah default bawaan. Kalau ini default bawaan kayak example capabilities gitu ya. Ya, enggak. Kalau setting coba aja di sini nih. Ada nih setting nih. Nah, tapi enggak. Tuh. Settingnya malah ke tema. Tuh, ada yang hitam. Enggak ada. Tapi yang jelas minimal ininya aja misalkan kayak gini. Apa bahasa Jawanya makan? Oh, ini ada. Oh, dalam bahasa Jawa kata makan dapat diterjemahkan menjadi melaku atau nganggo. Nah, ini benar nggak, Mbak? Biasanya dahar kan ya bahasa Jawa itu. Oh, mangan nih, mangan. Dalam konteks makanan biasanya kata mangan lebih umum digunakan di Jawa. Jika Anda ingin mengatakan makan dalam bahasa Jawa, Anda bisa menggunakan kata mangan. Atau misalkan teman-teman pengen bikin copywriting, tapi dalam bahasa Jawa. Bikin copywriting dengan formula AIDA dalam bahasa Jawa. Coba aja. Ya, ini ada. Ada. Ada ya. Dalam bahasa Jawa aja ada. Yang jelas adalah teman-teman menguasai prompt-nya. Gitu, prompt-nya. Nah ini maksud saya prompt itu bikin copywriting. Jadi teman-teman udah jelas mau ngapain di ChatGPT ini. Kalau misalkan pas buka ChatGPT bingung ya repot juga. Bikin copywriting dengan formula AIDA. Saya fokuskan untuk formula AIDA. Misalkan ada formula-formula lain bisa dalam bahasa Jawa. Ini perhatian. Ayo kowe wong Jawa asli. Ini bahasanya. Itu silakan. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Oke, teman-teman silakan barangkali ada yang mau ditanyakan ya sekitar tentang penjualan. Barangkali misalnya mau pengen tahu e-commerce yang lagi booming itu apa gitu. Nah itu bisa dicek juga di situ.
Kira-kira apa Pak Teddy yang sekarang lagi booming nih, e-commerce? Oh, TikTok kah atau Facebook kah? oh. Tulis aja di sini misalkan. Bisa nih, misalkan sebutkan prime time live di TikTok. Kalau dia nggak bisa jawab, pasti bakal kayak gini. Diganti. Pertanyaannya apa? Sama Coba. ya. Nah, kalau mau diganti, kita rubah aja di sini. Klik. Nah, coba. Mau tanya apa, Bapak Irfan? E-commerce tertinggi di Sebutkan Indonesia. Platform. Sebutkan platform jualan online tertinggi di Indonesia. Di Indonesia. Salah. Harus submit dulu ya. Nah ini Tokopedia. Nah, jadi kan ketahuan nih tertingginya sekarang adalah Tokopedia dan Shopee. Banyak pertanyaan Pak Teddy dari beberapa agen. Sekarang yang lagi rame apa ya sebenarnya kalau dari lihat platform penjualan online itu masih di Tokopedia yang pertama. Jadi Tokopedia ini memang naiknya itu di 2022 menyusul Shopee ini. Cuman balik lagi sama kriteria pasarnya. Pasarnya ini berbeda-beda. Kalau misalnya kita di Shopee seperti apa, di Tokopedia seperti apa jenis barangnya. Jadi memang banyak sekali Pak Teddy pertanyaan, Pak saya pengen posting di Shopee tapi harganya luar biasa kayak gitu. Aduh harganya gitu ya. Nah itu beda lagi. Ada lagi tuh kan bisa dilihat ketika kita lebih mendetail pertanyaannya, mungkin chat GPT ini bisa melihat juga. Gitu. Oke, segitu mungkin ya. Karena ini sharing session. Kalau untuk teman-teman mau nanyain maksudnya mau akses langsung untuk prompt-promptnya ini, silakan nanti ke Bapak Raden dan Bapak Irfan. Yang jelas dengan ini minimal teman-teman tahu bahwa sekarang itu ada untuk mempermudah pekerjaan. Dalam hal ini lebih khususnya adalah membuat konten atau membuat apapun juga yang berkaitan dengan teks. Nah, yang harus teman-teman kuasai itu adalah bagaimana cara kita bertanya atau prompt-nya atau perintahnya yang kita berikan ke ChatGPT-nya itu. Terus apakah itu benar atau enggak validitasnya itu bisa di-cross-check lagi. Misalkan kayak tadi. Nah ini tadi kan kita tanya ini platform penjualan tertinggi di Indonesia apa? Ternyata Tokopedia. Tapi ketika sudah dipersempit platformnya untuk perempuan ternyata Shopee. Saya pikir ini relate ya, untuk perempuan relate Shopee gitu. Nah ini juga bisa teman-teman sempit lagi, misalkan dengan sebutkan platform penjualan online tertinggi untuk busana muslim di Indonesia yang digunakan busana muslimah di Indonesia. Itu bisa tuh. Jadi nanti di sini teman-teman jangan takut. Nah, ada beberapa tips yang harus teman-teman ingat. Jangan takut untuk berkreasi dengan permintaanmu. Semakin spesifik dan semakin unik, semakin baik hasilnya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas sharing session ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa digunakan ya. Terima kasih teman-teman dan Bapak Irfan dan Bapak Dani yang sudah menyelenggarakan acara session ini. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Teddy atas sharing yang sangat luar biasa ini, singkat, padat, tapi menyenangkan dan juga berguna sekali. Alhamdulillah. Insya Allah nanti hasil rekaman ininya kita akan bagikan. Disimpan di sini aja. Nanti videonya bisa di-share ya, ditunggu aja, pasti nanti akan kita share untuk video maupun materinya. Jadi bisa dipelajari lagi lebih mendalam lagi sama teman-teman. Untuk ini mohon untuk menyalakan dulu kameranya biar kami bisa buat dokumentasi ya. Jadi nanti kita akan foto terlebih dahulu untuk ini. Alhamdulillah masih pada sehat ya, sehat semuanya. Aku baru tahu mayoritas wanita. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ibu, Bapak, Mbak semuanya yang telah bergabung. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tokoh kita semuanya diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Dadah. Oh, ada bengkolan baru ya? Kamsahamnida. Cianjur udah ketemu Pak Raden belum tuh Cianjur? Hah? Ya di foto. Udah. Di screenshot.